Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Eh, Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat, senantiasa diberi keberkahan dalam hidup, serta senantiasa diberi petunjuk dan ingin selalu belajar apapun situasinya. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mulai belajar beberapa hal termasuk bilangan bulat dan operasi-operasinya, tapi sekarang kita akan belajar lagi masih dengan bilangan bulat, cuma dengan materi yang berbeda. Nah, sekarang kita akan mencoba memahami nilai tempat dalam suatu bilangan bulat. Oke, nah, kita mulai dengan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Masih ingatkah kalian semua dengan bilangan bulat pada pembahasan kemarin? Nah, dalam satu bilangan itu eh, yang terdiri dari berapa angka. Nah, di situ ada tempat-tempat tertentu yang masing-masing memiliki nilai. Nah, nilai tempat dalam bilangan bulat itu bagaimana? Jadi di sini ada dua kata kunci, yaitu digit dan bilangan bulat. Digit itu atau kata lain angka merupakan simbol atau tanda yang digunakan untuk mewakili jumlah dalam satu penulisan bilangan. Angka terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 9. Ini sudah dibahas kemarin. Jadi banyaknya angka itu adalah 10. Atau bisa juga dikatakan bahwa banyaknya digit. Gitu. Jadi kalau misalnya satu bilangan terdiri dari dua digit, sama saja kalau dikatakan satu bilangan yang terdiri dari dua angka. Nah, di sini kita juga perlu mengingat kembali tentang bilangan bulat, yaitu salah satu bilangan rasional yang terdiri dari bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Tentunya tanpa poin pecahan. Pecahan dalam bentuk apapun. Kemarin sudah dibahas ya. Nah, selanjutnya kita mulai dari sini, bilangan berbasis 10. Ini sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, 10, 100, dan seterusnya itu disebut bilangan basis 10 dan berasal dari perangkatan ini. Jadi 10 pangkat 0 sama dengan 1, 1 ini cara bahasanya. Jadi itu cuma mengingatkan saja. Jadi 1 ini cara bacanya. Jadi ini lambang bilangannya 1. Kalau 10 pangkat 1, sebenarnya secara sederhana, 10 pangkat 1 eh, bisa dibacakan seperti ini. Kalau 10 pangkat 1 berarti nolnya 1. Nah, dibaca 10. Kalau 10 pangkat 2 ini menunjukkan bahwa nolnya ada 2. Ketika nolnya ada 2 berarti dia dibaca 100. Kalau 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3. Nah, seperti ini dibaca 1000. Kalau nolnya 3 seperti ini, maka di antaranya ada tanda titik ya. Tanda titik di sini bukan kali, tapi menunjukkan bahwa sudah sampai pada ini tepat ribuan. Nah, kalau kita lanjut, kalau 10 pangkat 4, berarti nolnya ada 4. Kita hitung, 1, 2, 3, 4. Nah, dibaca 10.000. Kalau nolnya ada 4 seperti ini, 1 tambah 0 sebanyak 4 seperti ini, itu dibaca 10.000. Kalau 10 pangkat 5, artinya nolnya ada 5. Nah, kalau nolnya seperti ini, dibaca 100.000. Kalau 10 pangkat 6, artinya nolnya ada 6. Nih. Jadi dibaca 1 juta. Kemudian pada
tingkatan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau 10 pangkat 7? Kalau 10 pangkat 7 berarti nolnya ada 7. Nah, silahkan kalian menghitung nol sebanyak 7. Nah, ini kan 6 sudah, 6 yang menunjukkan jutaan ya. Kita tambah nol satu di depan, berarti jadi ini tuh dibaca, ini kan juta nih. Ini kan juta. Berarti dia 10 juta. Nah, seperti ini. Jadi kalau 10 pangkat 8, berarti nolnya ada 8. Nah, silakan buat nol sebanyak 8. Nah, yang 6 ini, itu kan dibaca juta. Berarti silakan dibaca. Ini kan 100, nah di belakang juta. Makanya 100 juta. Lanjut, bagaimana kalau 10 pangkat 9? Berarti nolnya ada 9 sebanyak ini. Nah, kalau nolnya 9, ini kan di belakang juta ya. Kalau 6 kan juta. 6 ini juta. Berarti ini kan ada 1000 juta. Ternyata 1000 juta itu bukan dibaca 1000 juta, tapi 1 miliar. Seperti itu. Jadi kalau nolnya 9 dibaca 1 miliar, bukan 1000 juta. Jadi kalau nolnya 10 pangkat 10, ya tulis saja bilangan yang nolnya sebanyak 10. Ini ada 9. Nah, jadi tadi penandanya miliar, kalau 6 itu kan juta. Kalau 9 itu dibaca miliar. Nah, jadi 9 ini dibaca miliar, tambah 01 di depan dibaca, maka dibaca 10 miliar. Kalau 10 pangkat 11, nah, ya sama aja. Jadi di belakang 09 menunjukkan miliarnya, di depannya ada 100 kan, makanya dibaca 100 miliar. Nah, bagaimana kalau 10 pangkat 12? Di sini, kalau 10 pangkat 12 berarti nolnya sebanyak 12 dong. Nah, kalau sudah 12 nolnya, maka bukan dibaca miliar lagi. Jadi ini 9. Nah, ini kan seharusnya 1000 miliar kan. Tapi bukan dibaca miliar lagi, tapi dibaca triliun. Gitu. Ibu sengaja menuliskan bilangan hingga ke bentuk triliun karena bentuk ini sering keluar dalam berbagai bacaan, entah itu dalam teks tertulis di buku-buku atau mungkin di berita-berita. Jadi ketika kalian mendengar 250 triliun, nah, berarti kalian sudah paham kalau triliun itu nolnya sebanyak 12. Jadi dalam dunia nyata, silakan kalian berpikir sendiri dan kalian sudah mampu menuliskannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada hakikat dari pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran kita yaitu tentang nilai tempat. Di sini terdapat satu bilangan. Ini satu bilangan yang terdiri dari ada berapa angka? Ada 6, ada 7 angka. Nah, 7 angka berbeda ini mereka memiliki tempat masing-masing ya. Nah, dan kita harus mengetahui uh, tempat masing-masing angka dari bilangan ini. Oke, kita mulai dari kanan ke kiri. Dan kanan itu ya ini ya. Nah, di sini ada namanya satuan. Satuan itu digit paling kanan. Ini namanya ini satuan. Ditempati oleh angka 7. Kemudian diikuti oleh puluhan. Digit kedua. Ini kedua dari kanan. Ini puluhan. Kelipatan 10 ditempati oleh angka 2. Kemudian ada posisi ratusan. Ini ya. Ya, Ibu tuliskan di sini RT, artinya ratus. Ratusan, eh, karena ratusan, dia digit ketiga dari kanan. 1, 2, 3. Jadi yang digit ketiga dari kanan, ketiga, 1, 2, 3, ketiga dari kanan ini, itu namanya ratusan, dia pelipatan 100, ditempati oleh angka 6, kemudian pada posisi ribuan, ini, sebagai pembeda, dikasih indeks tambahan, ribuan, di sini RB, dia kelipatan 1000 ditempati oleh angka 1. Selanjutnya ada selanjutnya ada
Yang ini jadi ditulis ulang. Ini satuan, ini puluhan, kemudian ratusan, ribuan. Nah, yang ini, angka 3 ini, dia adalah posisi puluh ribuan. Jadi, dia digit kelima dari kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Digit kelima dari kanan, dia namanya puluh ribuan. Puluh ribuan. Dan dia kelipatan 10.000 ditempati oleh angka 3. Selanjutnya di digit ke 6 dari kanan, dia adalah ratus ribuan. Ratus ribuan. Eh, dia kelipatan 1000 dan ditempat 100.000 dan ditempati oleh angka 4. Kemudian yang terakhir, ini adalah digit ke-7 dari kanan. Silakan itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia digit ke-7 dari kanan, dan merupakan kelipatan 1 juta ditempati oleh angka 5. Jadi ini jutaan. Jadi dari kanan ke kiri dimulai dari satuan, kemudian puluhan, ada ratusan, kemudian yang keempat itu ribuan, yang kelima adalah puluh ribuan, yang keenam adalah ratus ribuan, dan yang ketujuh adalah jutaan. Itu harus dipahami letak-letaknya supaya nanti kita akan mampu memilah satu sama lain. Nah, di sini kita pilah-pilah. Pada posisi satuan, dia maksudnya ditempati oleh angka 7 kan. Jadi maksudnya 7 dikali 1 sama dengan 7. Ini satuan. Kemudian pada posisi puluhan, ditempati oleh angka 2. Berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi kalau orang melihat suatu bilangan, oh misalnya angka 2 ini ada di posisi mana? Oh di angka 2 ini ada di posisi puluhan, maka bisa dipastikan dia senantiasa atau selalu dikali dengan 10, makanya jadi 20. Kemudian di posisi ratusan. Di posisi ratusan ditempati oleh angka 6. Nah, berarti 6 dikali 100 sama dengan 600. Jadi 6 di sini bukan cuma sekedar 6 ya, tapi dia 600. Kemudian selanjutnya di posisi ribuan ditempati oleh angka 1. Nah, artinya apa? Dia 1 dikali 1000. Berarti 1000. Jadi ini 1 di sini nilainya 1000. Kemudian selanjutnya pada posisi puluh ribuan. Puluh ribuan berarti dia dikali dengan 10.000. Berarti 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000. Jadi nilai 3 di sini bukan cuma sekedar 3 tapi 30.000. Sama halnya dengan posisi ratus ribuan. Karena ratus ribuan berarti dia dikali dengan 100.000. Jadinya 400.000 dan 5 ini dia berada pada posisi jutaan. Berarti nilainya dia adalah 5 dikali 1 juta sama dengan 5 juta. Seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa bilangan ini sama dengan 5 juta. Ini angkanya tidak bagus. Jadi sama dengan 5 juta yang ditambah dengan 400.000 yang ditambah dengan 30.000 yang ditambah dengan 1.000 yang ditambah dengan 600 yang ditambah dengan 20 dan ditambah dengan 7. Ini nilai angka-angka pada bilangan ini disesuaikan dengan tepatnya. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih. Nah, ini sekedar gambaran dalam bentuk real. Kalau nilai tempat itu punya
membuat suatu angka itu memiliki nilai yang berbeda. Maksudnya begini, eh, posisi tempat suatu angka dalam suatu bilangan itu membuat maknanya berbeda. Jadi di sini ada keterangannya, ketika terdapat bilangan dengan digit yang sama, misalnya 3 digit, dan terdiri dari susunan angka yang sama tetapi letak berbeda, maka perbedaan ini menunjukkan perbedaan nilai dari bilangan tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi 123. 123 itu kan 3 digit. 1, 2, 3 kan ada terdiri dari bilangan yang terdiri dari 3 digit. Kalau 3 digit berarti dia terdiri dari satuan, puluhan, kemudian ratusan. Satuan berarti 3 paling belakang, 2 di sini adalah puluhan berarti langsung 20. Satu yang di depan ini adalah menempati posisi ratusan berarti langsung 100. Nah, dalam bentuk kotak 100 ini diwakili oleh lempengan eh, yang terdiri dari 100 kotak. Jadi ini semua 100 kotak ya. Jadi ini 100 kotak, satu lempengan ini, kemudian 20 ditunjukkan oleh eh, ini 10 kotak ya. Ini 20 susunan kotak yang terdiri dari masing-masing 10. Nah, angka 3 di posisi satuan menunjukkan terdapat 3 kotak. Hanya terdapat 3 kotak. Beda cerita dengan 321. Perhatikan, 321 adalah bilangan 3 digit yang terdiri dari angka 1, 2, dan 3. 123 pun terdiri dari angka 1, 2, dan 3. Tapi di sini tampak perbedaan. Pada 321, ini karena 3 digit berarti yang paling belakang adalah satuan, kemudian yang di tengah adalah puluhan, nah 3 ini adalah ratusan. 1 berada pada posisi satuan, berarti dia 1, 2 berada pada posisi puluhan, berarti 20, dan 3 berada pada posisi ratusan, berarti 300. Nah, dalam bentuk ketika diwakili dalam bentuk kotak ini 300 kok di sini terdapat 300 kotak. Jadi tadi satu lempengan ini terdiri dari 100 berarti terdapat 3 lempengan kotak ya yang masing-masing 100 kotak seperti ini. Kemudian 2 di sini ditunjukkan oleh karena dia di posisi puluhan berarti 20 berarti di sini terdapat dua batang kotak yang terdiri dari 10. Kemudian di posisi 1 karena dia terletak, kemudian angka 1 yang terletak di posisi satuan, artinya dia cuma hanya terdapat satu kotak saja. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sekalipun berasal dari angka yang sama yaitu angka 1, 2, dan 3, tetapi posisi atau letak tempat dalam bilangan tersebut menunjukkan nilainya dan menunjukkan bahwa bilangan itu berbeda. Seperti ini, seperti 123 berbeda dengan 321 sekalipun berasal dari angka-angka yang sama yaitu 1, 2, dan 3. Ini visualisasi dalam bentuk kotak atau dalam bentuk kubus. Nah, kalau dalam bentuk partisi seperti ini, jadi partisi artinya kita memilah. Ini bentuk lainnya ya dalam memilah-milah satu bilangan. Jadi kalau 123, yang paling kanan satuan, yang paling kanan satu ya, ini satuan, mewakili satuan, diisi oleh angka 3, kemudian di posisi puluhan, ini ada 20 ya, 2, berarti maksudnya itu adalah 20, kemudian di ratusannya, di sini ada angka 1, maksudnya itu 100. Sama saja dengan 456. Di sini juga bilangan 3 digit. Yang paling belakang, yang paling kanan itu adalah satuan, maksudnya 6. Kemudian jadi ini satuan. Kemudian ini
puluhannya ditempati oleh angka 5, maksudnya itu 500, 50, dan ratusannya ditempati oleh angka 4, berarti maksudnya itu adalah 400. Mungkin eh, demikian dari nilai tempat dalam suatu bilangan, khususnya bilangan bulat ya.